Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki pertemuan kedua ya. Pembahasan sekarang adalah limit trigonometri, yang kemarin limit aljabar ya. Jadi nanti kita lihat rumusnya dulu untuk rumus trigonometri ini ya. Sini kita lihat ada sebuah lingkaran yang pusatnya di O ya, 0,0. Nah, O. Kemudian di sini ada titik A. Titik A di sini adalah pertemuan sumbu X dengan lingkaran sini ya. Kemudian di sini ada garis sini ya, jari-jarinya, ini juga jari-jarinya OA. Nah, ini jari-jarinya. Kemudian antara garis ini dengan sumbu X ini ada alfa. Jadi sudutnya adalah alfa ya. Kemudian di sini adalah titik C. Kemudian dari titik C ini kita tarik garis tegak lurus terhadap OA ya. Nah, jadi ada segitiga sini. Nah, kita sebut saja yang ini titiknya adalah titik D. Maka segitiganya sekarang ada segitiga OCD ya. Sini ada alfa. Kemudian kalau kita lihat juga di sini ada OAC yang lengkung ini. Ini namanya juring ya. Juring lingkaran. Kemudian yang ini kita perpanjang garis OC ini ke sana ya. Kita sebut titiknya adalah titik B. Nah, segitiganya kita tarik ke bawah ke A. Ya, segitiganya jadi segitiga OAB ya. Nah, jadi ada dua segitiga OCD sama segitiga OAB dan satu juring lingkaran yang ini ya. OAC. Nah, kita lihat ya. Perhatikan juring lingkaran, segitiga. Nah, kalau kita perhatikan segitiga ODC atau OCD ini kalau kita lihat luasnya itu lebih kecil daripada juring OAC yang ini ya. Jadi lebih kecil dari juring OAC. Nah, juring OAC juga luasnya itu lebih kecil daripada segitiga OAB. Nah, jadi luas segitiga OCD lebih kecil dari luas juring OAC. OAC juga lebih kecil dari luas segitiga OAB. Gitu ya. Segitiga OCD itu rumusnya adalah setengah OD kali DC, setengah alas kali tinggi. Nah, kalau juring ini luasnya nanti di kelas 10 nih diajarin ya, luas juring setengah OA kuadrat setengah R kuadrat kali alfa ya. Kemudian luas segitiga OAB ini setengah alas OA kali tingginya AB. Gitu ya. Nah, jadi ini segitiga OCD luasnya lebih kecil dari luas juring OAC. Nah, luas juring OAC lebih kecil luasnya dibandingkan dengan segitiga OAB. Nah, kita dapatkan persamaan seperti ini ya. Kemudian kita masukkan OD ini kan R cos alpha ya. Nah, ini harus bisa nih dari mana R cos alpha nih ya, OD ya. Nanti ditanyain ke guru trigonometri ini. Kemudian DC-nya adalah R sin alpha. Ya, kemudian OA-nya sini adalah R karena dikuadratkan jadi R kuadrat kali alfa. Kemudian setengah OA-nya adalah R, AB-nya adalah R tangen alfa. Jadi tanya ini dari mana nih ya? R tangen alfa. Oke, dari sini kita dapatkan kita bagi dengan sinus alfa. Jadi kalau ini dibagi dengan sinus alfa, ya, ini dibagi dulu dengan setengah R kuadrat. Ini ada setengah R kuadrat, di sini ada setengah R kuadrat, di sini ada setengah R kuadrat. Coret semua ya, setengah R kuadratnya. Tinggal cos alfa, sin alfa, yang ini tinggal alfa, yang ini tinggal tangen alfa. Nah, sekarang kita bagi dengan sinus alfa semuanya. Yang ini dibagi sinus alfa jadi cos, yang ini dibagi sinus alfa jadi alfa per sin, yang tangen alfa dibagi sin alfa adalah 1 per cos ya. Nih. Jadi kalau dibagi dengan sin kita dapatkan ini.
Nah, coba cari nih ya, kenapa tangen alfa dibagi sin alfa jadi 1 per cos alfa ya. Coba di kotret-kotret ya. Tangen alfa itu kan sin per cos ya. Kalau dibagi sin, jadi tinggal 1 per cos ya. Nah, sekarang kita lihat segitiga ini. OCD, OAB, dan juring OAC ya. Kemudian kita lihat rumus yang ini. Bila alfanya mendekati 0, artinya alfanya mengecil ke sini, maka titik ini akan bergeser ke sini terus. C ini akan bergeser ke sini. Maka segitiga OCD ini akan semakin besar ke sini ya. Semakin berpindah. Yang OAB juga semakin berpindah, ini akan ke sini terus ke sini ya. Nah, kalau alfanya di sini mendekati 0, berarti garis OC atau garis OB ini akan mendekati berimpit dengan OA yang ini ya. Nah, kalau kita membuat alfanya mendekati 0 di dalam matematik kita buatkan limitnya. Nah, limit alfa mendekati 0. Dari mana? Dari luas yang ini. Jadi kita lihat kalau misalnya C-nya mendekati ke sini, kira-kira luas OCD ini berapa gitu nilainya ya. Kalau alfanya mendekati 0. Nah, kita buatkan limitnya, ini limit dari luas. Kalau yang ini juga sama kita buatkan limitnya, yang ini juga kita buatkan limitnya ya. Alfanya mendekati 0. Kita hitung ya. Kalau alfanya mendekati 0 berarti ini cos 0. Berapa limit cos 0? Itu adalah 1 ya. Cos 0 itu kan 1. Jadi limit dari 1 untuk alfa mendekati 0 berarti 1. Limit alfa mendekati 0, alfa per sin alfa. Kalau kita substitusiin, alfanya 0, sin 0-nya 0, berarti 0 per 0. Bentuknya tak tentu. Berarti harus dicari nilai limitnya. Berarti kita tulis lagi, karena harus dicari nilai limitnya ya. Kemudian, limit alfa mendekatinya 1 per cos alfa. Kita substitusi 0. Cos 0, 1. Jadi 1 per 1. Limit dari 1 itu adalah 1. Jadi kita dapatkan 1 lebih kecil limit alfa pensin alfa lebih kecil dari 1. Nah, sekarang bagaimana bentuknya gini? Nilai limit ini harus lebih besar dari 1, harus lebih kecil dari 1. Ya. Berarti nilai limit ini harus mendekati 1 gitu ya. Jadi nilai limitnya itu adalah 1. 1 ini bukan nilai asli ya, tapi nilai pendekatan. Jadi harus lebih besar dari 1, harus lebih kecil dari 1. Berarti mendekati 1 gitu. Jadi nilai limit alfa per sin alfa itu adalah 1. Nah, inilah rumus trigonometri yang pertama untuk limit ya. Jadi alfa per sin alfa untuk limit alfa mendekati 0 itu adalah nilainya 1 ya. Nah, dengan cara yang sama, nah ini hanya dibalik aja. Sin alfa per alfa ini kan 0 per 0 kali dimasukin, tapi nilai limitnya adalah 1 ya. Kemudian juga tangen, kalau dimasukin ini 0 per 0. Nah, tapi nilai limitnya adalah 1. Begitu juga untuk alfa per tangen alfa, ini kalau disubstitusi 0 per 0 ya. Jadi kita dapatkan, tapi nilai limitnya adalah 1. Nah, cuma 4 rumus ini ya. Kenapa nggak ada kosinus? Nah, kalau ada kosinus, itu kosinusnya itu kan tidak 0 gitu ya. Misalkan alfa per cos alfa. Alfanya 0, cos alfanya 1. Jadi 0 per 1 berarti nilai limitnya adalah 0 gitu ya. Jadi kalau untuk kosinus itu langsung disubstitusikan hasilnya ada nilai limitnya ya. Nah, kalau yang ini 0 per 0 tapi nilai limitnya adalah 1. Ini juga 0 per 0 nilai limitnya 1. 0 per 0 limitnya 1, 0 per 0 limitnya 1 ya. Nah, rumus inilah yang akan kita pakai untuk mencari limit trigonometri ya. Kita lihat contohnya ya. Hitunglah limit
X mendekati 0, sin 2X per 3X. Nah, ya. Kalau misalnya kita masukin X-nya 0, berarti sin 0. Berapa sin 0? 0 ya. 3 kali 0, 0. Jadi 0 per 0. Nih. Nah, karena 0 per 0 atau bentuk tak tentu, maka harus dicari limitnya. Caranya, kita menggunakan rumus trigonometri. Nah, tolong rumus trigonometrinya dipelajari dulu nih. Kalau ada sin 2X, ini trigonometrinya kelas 2 nih ya. Ada di modulnya, silakan dilihat. Sin 2X itu rumusnya adalah 2 sin X cos X gitu ya. Nah, ini rumus sin 2X ini. Gitu ya. Per 3X. Nah, mana di antara sin dan cos ini yang membuat 0 per 0? Yang membuat 0 per 0 ini adalah sin yang ini. Maka sin yang ini kita gabung dengan yang 3X ini yang bawah. Ya, kita pisahin. Yang 2 per 3-nya pindahin ke sini. Yang sin X per X-nya kita pindahin ke sini. Yang cos X-nya per 1. Ya. Jadi 2 per 3 kali sin X per X kali cos X per 1. Gitu ya. Nah, kita lihat kalau di sini ada limit, ada perkalian, maka dicari limitnya masing-masing. Ini berapa limitnya, ini berapa limitnya, ini berapa limitnya ya. Baik, kita lihat yang di dalam kurung yang ini, yang kita lingkarin. Sinus X per X, ini tadi berapa nilai limitnya? Sin alfa per alfa, 1 ya. Oke, jadi yang ini nilai limitnya 1. Yang nilai limit 2 per 3 berapa? Limit dari konstanta 2 per 3 ya dia sendiri 2 per 3. Limit cos X per 1 kalau kita masukin cos 0 1, 1 per 1 jadi 1 ya. Makanya jadi kita dapatkan sekarang nilai limit dari sini adalah 2 per 3 kali 1 kali 1 yang ini gitu ya. 2 per 3 kali 1 kali 1 per 1. Jadi kita dapatkan nilai limitnya adalah 2 per 3. Jadi nilai limit ini adalah 2 per 3. Gitu ya. Oke. Nah, caranya selain menggunakan rumus trigonometri juga dengan cara lain. Misalkan yang ini dengan cara yang kedua. Kalau ada limit sin 2x per 3x, nah rumus yang tadi itu bisa diperluas ya. Di sini yang atasnya adalah 2x. Nah, kalau di bawahnya juga 2x, maka itu nilai limitnya 1. Gitu ya. Nah, gimana caranya supaya yang bawah ini jadi 2x? Berarti kita kali aja 2 gitu ya. Kali 2 per 2 gitu. Yang atas kali 2, yang bawah juga kali 2. 2 yang ini kita pindahin ke sini, yang 3-nya pindah ke situ ya. Gitu. Nah, jadi yang 2 ini kan nggak kepake nih, tetap di sini. Yang 3 ini pindah ke sini, yang 2-nya pindah ke situ. Ini perkalian kemana aja ya. Nah, sekarang rumusnya udah sama nih. Sinus 2x per 2x itu nilainya adalah 1. Karena udah sama nih, 2x, 2x. Ya, maka nilainya adalah yang ini nilainya 1 nilai limitnya, yang ini adalah 2 per 3. Gitu. Jadi 1 kali 2 per 3. Jadi kita dapatkan 2 per 3. Sama hasilnya dengan yang ini dengan menggunakan rumus ya. Tidak semua bisa menggunakan ini, harus ada rumus dulu baru pakai cara yang ini ada bisa ya. Secara umum di sini kalau sin 2x per 3 itu biasanya dicari langsung aja koefisiennya ini ya 2 per 3 ini ya. Jadi kalau ini 2, ini 3 ya udah berarti 2 per 3 gitu ya. Begitu juga kalau ini kalau misalkan di bawah 3x yang ini yang misalkan ini sin 2x berarti 3 per 2 gitu ya. Cara ngitungnya gampang. Jadi bisa dihitung langsung ya. Oke, itu contoh 1. Kita lihat contoh 2. Misalnya yang ini. Nah, ya. Ini dengan cara yang kedua aja ya. Nah, berarti tangan 3x di bawahnya perlu 3x. Kita kali 3x. Yang bawahnya perlu 4x di atas, kita kali 4x. Kita gabung-gabungin ya. Kita gabungin yang tangan 3x dengan 3x yang ini. Ya, gabung. Kemudian yang sin 4x di bawah gabung dengan 4x yang atas yang ini. Nah, yang nggak kepake adalah yang ini sama yang ini. Ya, oke. X-nya hilangin, jadi 3 per 4. Nah, yang ini nilai limitnya udah sama ya. 1 berarti nih.
3/3. Yang ini juga 1 karena 4/4 gitu ya. Tinggal 3/4. Jadi nilai limitnya adalah 3/4 gitu ya. Ya ini 1, ini 3/4 ya. Oke, yang ini 1 3/3, 4/4, yang ini 3/4, X-nya coret dulu. Oke, ya nilai limitnya adalah 3/4. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga ini X kali sin 3X per 1 min cos 2X. Nah ini juga nggak bisa langsung nih, harus menggunakan rumus trigonometri dulu ya. Yang dirubah ini yang bawah, ini cos 2X. Lihat di rumus trigonometri, cos 2X ya. Itu sama dengan 1 min 2 sin X kali sin X. Atau 2 sin kuadrat X. Ya, lihat di rumusnya. Di modul ya, lihat halaman bab berapa tuh di situ ya. Ada cos 2X. Ya. Kalau yang tadi sin 2X. Nah, rumusnya jadi gini. Nah, sekarang kalau ini dibuka kurungnya jadi 1 min 1, habis tinggal yang bawahnya 2 sin. Ya. 2 sin X kali sin X. Nah, sekarang gabungin. Yang mana nih? X yang ini dengan sin X yang ini. Yang 2-nya dengan 1/2. X per yang sin 3X-nya dengan sin X boleh ya. Tuh. Nah, ini digabung. Ya. Nah, yang ini dengan ini, yang ini setengah. Nah, yang ini itu kan kalau dicari ini koefisiennya aja tinggal dilihat ya 3/1 gitu. Yang ini 3, yang ini 1. Yang ini koefisiennya 1, yang ini 1. Jadi 1/1. Jadi setengah kali 1/1 kali 3/1. Gitu ya. Jadi kita dapatkan nilai limitnya adalah 3/2. Setengah kali 1 kali 3/1. Ya, kita dapatkan ini. Nah, ini trigonometrinya, rumus trigonometrinya silakan dilihat di bab berikutnya ya. Oke. Kita lihat contoh 4. Contoh 4 ini, nah cos X min cos alpha. Nah, di sini juga rumus trigonometri nih. Kalau kita substitusi ini 0/0 ya. Cos 0 cos alfa dikurang cos alfa 0. Yang ini alfa dikurang alfa juga 0. Jadi 0/0. Kalau 0/0 berarti harus dicari nilai limitnya. Oke, cos X min cos alfa rumusnya silakan dilihat di rumus trigonometri. Itu adalah min 2 sin setengah X min plus alfa kali sin setengah X min alfa. Yang ini plus alfa, yang ini min alfa. Mana yang membuat 0/0 ini adalah yang ini, sin setengah X min alfa. Nah, maka yang digabungin dengan yang ini adalah yang ini, ya. Gitu. Yang ini nggak membuat 0/0, kita pisahin, ya. Jadi ini min 2 sin setengah X plus alfa kali sin setengah X min alfa per X min alfa. Nah, yang ini nilai limitnya min 2. Yang ini nilai limitnya berapa nih? X-nya masukin ke alfa sini, alfanya dimasukin ke X yang ini. Ya. Jadi setengah alfa plus alfa yang ini. Kalau yang ini berapa nilai limitnya? Setengah ya. Karena ini kan ini dengan yang ini sama, berarti koefisiennya adalah 1/2/1 di sini ya. Jadi kalau ininya sama, berarti lihat koefisiennya aja, 1/2/1. Jadi ini setengah. Yang ini sin setengah alfa plus alfa. Jadi min 2 kali sin setengah alfa plus alfa kali setengah yang ini ya. Alfa plus alfa ini 2 alfa kali setengah jadi alfa. Yang setengah ini kali min 2 jadi min 1 ya. Jadi min sin alfa. Jadi limit yang ini adalah min sin alfa. Gitu ya. Oke. Kita lihat contoh berikutnya yang terakhir nih. Nah, ini hampir sama dengan yang nomor 4 ya, sama tadi cos min cos. Nah, cuman di sininya mx min cos nx ya. Sama tinggal masukin ke dalam rumus min 2 sin. Cuman di sini mx jadi min m plus n x ya. Kemudian sin setengah m min n x gitu. Nah, yang ini x-nya dipindah satu dengan yang ini, yang satu dengan yang ini ya.
Oke. Nah, yang ini koefisiennya mana ini? Setengah M plus N. Ya, jadi nilai limitnya yang ini min 2, yang ini setengah M plus N, ya, per 1, yang ini setengah M min N per 1. Jadi ini X dengan X, koefisiennya yang ini kan. Jadi ini dibagi 1. Yang ini koefisiennya yang ini, dibagi yang bawahnya 1. Ya. Jadi kita dapatkan nilai limitnya adalah min 2 setengah M plus N kali setengah per 1 dikali setengah M min N per 1. Ya, jadi kita dapatkan yang ini. Oke, hasilnya kita dapatkan seperti itu ya. Oke, saya rasa itu untuk fungsi trigonometri ya, limitnya nanti ada soal latihannya. Silakan juga yang ada di modul, silakan dikerjakan latihannya untuk yang limit fungsi trigonometri ya. Yang ini hampir sama dengan, nah yang ini nanti dikali sekawan ya. Sekali sekawan dengan yang bawahnya nih. Ya, ada yang sekawan. Oke, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan ya. Silakan nanti pengerjaan yang berikutnya lihat di latihan soal, dia ada di modul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.